Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Suratul Isra ayat yang ke-9. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyih. Para pengurus DKM Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini, di tengah Ramadan yang sudah kita lewati beberapa hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara Ramadan dan merasakan sejuknya tegukan-tegukan air ketika kita melaksanakan iftar di sore hari. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang pastinya tidak semua yang hidup di dunia ini merasakan kenikmatan ini. Di antara 8 miliar manusia yang hari ini hidup di dunia, bahkan lebih, karena pertumbuhan sedemikian rupa. Walaupun kematian terus datang, tapi kehidupan terus berkembang. Tapi ternyata tidak banyak yang menikmati indahnya kehidupan, terutama di bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang ingin menggapai ketakwaan, hanya ingin orang-orang yang menggapai kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa merasakan indahnya Ramadan. Sedangkan yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia, hidupnya hanya untuk kesenangan sementara, hidupnya hanya ingin berpesta pora, dia tidak bisa merasakan indahnya dan nikmatnya Ramadan. Maka mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini termasuk orang-orang yang menikmati setiap proses perjalanan Ramadan, hingga pada akhirnya dengan segala keterpaksaan Ramadan pasti akan meninggalkan kita, dan kita hanya bisa melepasnya dengan air mata, dan itu terus terjadi setiap tahunnya. Tapi itu adalah bagian dari cara Allah mendidik kita untuk bisa menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliaulah tauladan kita, beliaulah contoh bagi kita, beliaulah panutan kita, beliaulah sumber inspirasi bagi kita. Dan begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sangat mempengaruhi terkait perkembangan dan kebangkitan daripada dunia ini. Jadi dunia yang kita lihat hari ini begitu hebatnya, itu adalah karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada setiap umatnya untuk tetap bergerak, berinovasi, berkreativitas, sehingga bisa menjadikan dunia ini menjadi mazra'atul akhirah, menjadi ladang kehidupan akhirat kita. Jadi kalau kita lihat, kita ingin membangun masjid, mengembangkan masjid dengan Al-Quran, dengan Ramadan, dengan keberjamaah, dengan hati yang menyatu, insya Allah seberat apapun pembangunan ini akan Allah ringankan, akan Allah mudahkan, dan akan Allah undang hati orang-orang tergerak. Dan itu adalah karena mereka punya kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apalagi kalau kita mendengar hadis Rasulullah, man bana masjidan, barang siapa yang ikut membangun masjid, maka banallahu baitan fil jannah, Allah akan siapkan tempatnya rumah di surga. Itulah yang kemudian menjadi rasa sakitnya Siti Asia atau Asia, istri dari Fir'aun, ketika di hadapannya sudah ada tungku yang sangat besar dan kemudian dia diperintahkan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian Asia sempat mengangkat tangan dan kemudian mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah rumah di surga untukku. Maka seluruh keindahan dunia yang pernah dialami oleh permaisuri dari Fir'aun ini semua dihilangkan dan kemudian diganti dengan harapan agar Allah menggantinya dengan rumah di surga. Jadi ini lebih indah. Kalau kita lihat bagaimana keindahan istana Fir'aun pada saat itu cukup tinggi keindahannya, karena kalau kita lihat bangunan-bangunannya sedemikian rupa, tapi ternyata harapannya adalah sebuah rumah di surga yang disiapkan oleh Allah untuk dirinya, dan itulah yang menenteramkannya untuk masuk ke dalam api yang disediakan oleh suaminya sendiri. Dan inilah yang kemudian menginspirasi ke dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya dengan harapan agar Allah memberikan kepada kita surganya atau jannahnya, kita bisa menjadi manusia-manusia yang penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas. Jadi kalau kita lihat dunia ini, jikalau tidak ada umat Islam, maka mungkin kita tidak akan pernah mampu membangun dengan sedemikian. Maka ini adalah bagian dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sepatutnya kita menyampaikan salawat kepada beliau agar kita mendapatkan cinta beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini kami ingin mengupas satu tema tentang sebuah problematika, problem solve, bagaimana solusi, bagaimana cara kita bisa memecahkan semua problematika yang terjadi. Jadi Islam ini adalah agama yang solutif, agama yang selalu tahlil al-masyakil, selalu menyelesaikan masalah. Jadi kalau sahabat hidup di sekeliling Rasulullah, hidup dengan Rasulullah, itu banyak sekali masalah bisa diselesaikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW kalau di Al-Quran disebut al-ummi, seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca. Tapi begitu banyaknya permasalahan yang terjadi pada saat itu, semuanya terselesaikan atas taujih, tausiah, arahan dari Rasulullah SAW. Maka para sahabat mampu membangun peradaban setelah wafatnya Rasulullah SAW begitu cepatnya. Abu Bakar As-Siddiq 3 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun,
lebih, karena beliau wafat dibunuh oleh seseorang. Utsman pun demikian, ya. Ali bin Abi Thalib pun demikian. Itu adalah sahabat-sahabat yang tersentuh hidupnya dengan Rasulullah SAW, tersentuh baik secara fisik maupun tersentuh secara rohiyah, artinya secara taujihat dari Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kita sekarang ini mungkin tidak bisa bersanding duduk di samping Rasulullah SAW. Nah, beliau sekarang sudah dimakamkan di kota Madinah, di bawah menara atau kubah berwarna hijau. Disitulah makam Rasulullah SAW. Tapi bahwa spiritnya, ajarannya, gerakan-gerakannya, sifat-sifatnya sampai hari ini terngiang-ngiang di dalam benak kita dan pikiran kita. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, dua hal yang sangat penting, yang sangat urgen, yang tidak boleh ditinggalkan, dan tidak akan pernah kalian sesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya pertama kali menghafal hadis ini mungkin ketika umur saya 9 tahun. Jadi ya sudah cukup lama. Tapi untuk memahami bagaimana implementasi tentang hadis ini butuh proses panjang berpuluh-puluh tahun. Sehingga ketika kita sudah berada pada titik itu, seakan-akan dunia ini biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita sudah punya dua hal yang bisa menyelamatkan kita. Kitab Allah wa sunnatan nabi, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka para sahabat, para ulama, para tabi'in, kenapa hidup mereka begitu rupa? Karena mereka memahami konteks dari hadis Rasulullah SAW ini. Umar bin Khattab yang kekuasaannya hingga sepertiga dunia, yang orang ketika mau menuju kepada istana Umar itu membutuhkan sebuah perjalanan sampai berbulan-bulan lamanya dengan kudanya dan kendaraannya. Ternyata menemukan Umar itu sedang tertidur di bawah pohon kurma di samping Masjid Nabawi, dan itu sudah menjadi istana baginya. Bagaimana ada seseorang punya kekuasaan yang sedemikian hebatnya, punya kekayaan yang sedemikian tingginya, di saat itu kita dengar gubernur-gubernurnya sudah memiliki begitu banyak bejana-bejana dari emas, begitu banyak tempat-tempat karpet dan permadani yang sedemikian rupa. Dia pucuk pimpinan tertinggi di dunia pada saat itu, ternyata hanya tidur di bawah pelepah, di bawah pohon kurma dengan menggunakan pelepahnya, dan hanya menggunakan pakaian yang memiliki puluhan tambalan, dan tanpa merasa ada sedikit pun malu, risih dan gelisah. Kenapa? Karena di hatinya sudah memahami apa itu konteks, maksud, tujuan dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ramadan seakan-akan mengajak kita masuk ke dalam ruangan-ruangan yang mungkin selama ini tidak pernah kita masuki. Di bulan-bulan lain mungkin di waktu zuhur seperti ini kita begitu sibuk dengan berbagai macam kegiatan kita. Tapi di bulan Ramadan kita buat strategi baru. Kita duduk sesaat di masjid, rasakan nikmatnya di masjid, 1 jam, 2 jam, begitu nikmatnya. Dan ini tidak dirasakan oleh siapapun di dunia ini kecuali mereka-mereka yang ingin mendapatkan ridho, rahmat, serta mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita berusaha bagaimana memandang Al-Quran sebagai solusi dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan ada mungkin 2 poin berkaitan dengan Al-Quranul Karim pada kesempatan siang hari. Yang pertama,
Sesuatu ketika kita cintai, maka sesuatu itu akan pasti memberikan kesan kepada kita lebih. Jadi kalau kita mencintai Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak sekali sesuatu yang bermanfaat dari Al-Quran. Kalau kita mencintai Ramadan, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari Ramadan. Tapi kalau dalam hati kita tidak ada semua ini, maka kita khawatir kita tidak akan mendapatkan apa itu keindahan Al-Quran, Ramadan, keindahan i'tikaf di masjid, keindahan melaksanakan siang Ramadan, ya. Dan kalau itu terjadi, khawatirnya hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita, rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas, itu memang betul-betul menempel dalam diri kita, dan kita khawatir itu betul-betul terjadi. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, apa yang perlu untuk kita ketahui untuk membangun rasa cinta kita terhadap Al-Quran? Maka kita harus mengenal yang disebut dengan al-ahdaf al-asasiyah lil Quran. Al-ahdaf dari kalimat hadfun. Hadfun itu kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang itu seperti visi dan misi. Al-asasiyah yang menjadi pondasi dasar. Al-ahdaf al-asasiyah, visi misi Al-Quran itu untuk apa? Tadi saya bacakan surat Al-Isra ayat 9. Di dalamnya ada unsur yang menjelaskan tentang visi misi Al-Quran itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan di dalam beberapa literasi ulama, mereka berpikir kenapa sampai Al-Quran ini sebenarnya diturunkan untuk apa? Visinya apa? Lah kita saja bikin perusahaan, kita bikin lembaga, kita bikin yayasan, pasti ada visi misi. Ya, bahkan sampai mereka membuat sebuah nama, contohnya status di KTP mereka, ya misionaris gitu kan. Mereka sampai menjelaskan tentang hal itu. Karena memang hidup itu penuh misi, penuh visi. Tidak mungkin Al-Quran yang Allah turunkan secara khusus, setiap dari perjalanannya itu direkam oleh Al-Quran, diletakkan di Lauhul Mahfuz, disimpan di Baitul Izzah, diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian ke hati Nabi Muhammad, diturunkan pertama kali di Gua Hira. Ternyata sampai di bumi ini tidak ada visi misinya, tidak mungkin. Maka kita harus mencari apa visi. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan berbagai macam bentuk dan cara? Pasti ada visi besar di balik itu. Dan sebenarnya visi misi itu sudah terlaksana dan sudah terjadi. Karena faktanya sampai hari ini di tahun 2022, ketika Islam berusaha diintimidasi dan dihancurkan, ternyata umat Islam saat ini menurut data statistik menjadi umat terbesar di dunia. Sudah melebihi angka 2 miliar umat yang ada di atas muka bumi ini yang statusnya adalah sebagai seorang muslim, dan itu di luar dari ajaran sesat menurut data yang dikeluarkan 1 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, terutama di Eropa, itu dia bergerak. Yang namanya masuk Islam itu per hari. Jadi kita tidak kaget kalau kita melihat banyak orang yang semakin banyak yang masuk ke dalam Islam. Tapi yang menjadi masalahnya, kita tidak tahu apakah hari ini kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah SAW atau umat yang disebut oleh Rasulullah SAW seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, tapi kemudian dia terombang-ambing, tidak menentu. Karena cuplikan tentang perjalanan sebuah masa dari umat Nabi Muhammad SAW ada yang Rasul sampaikan begitu. Ya, nanti akan ada umatku yang dia jumlahnya begitu banyak tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Diilustrasikan seperti buih di lautan. Jadi kalau kita lihat secara kuantitas jumlah kita itu sudah lebih dari 2 miliar. Ya, begitu besarnya di atas muka bumi ini. Tapi secara kebijakan ataupun secara pengaruhnya barangkali masih kita rasakan lokal dan regional, belum internasional.
Walaupun pada akhirnya hadis Rasulullah juga akan mengatakan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan bangkit, bangun, dan kemudian mampu menjadi pemimpin dunia kembali sebagaimana sebelumnya. Jadi kita ini sebenarnya berada di dalam proses-proses ini semua, dan itu bisa kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi ke dalam ahdaf al-asasiyah, tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian disebarkan kepada kita. Sedikitnya ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran huwa hadiyatun min Allah subhanahu wa ta'ala li ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah, tanda kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ini dianugerahkan Al-Quran, diwakili melalui nabinya, disebarkan kepada kita sebagai bentuk tanda rasa cinta Allah kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai tanda cintanya, berarti Al-Quran ini harusnya kita hormati. Al-Quran ini kita harus jadikan panduan. Karena apa? Karena yang memberikan hadiah, yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menyehatkan dan menjadikan sakitnya kita, atau sakitnya kita kemudian Allah yang menyembuhkan, miskinnya kita menjadi kaya, tidak berdayanya kita menjadi berdaya, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah memberikan segalanya kepada kita, tapi hadiah terindahnya tidak kita manfaatkan dan ambil faidah. Ya, kalau bahasa anak sekarang itu ya mungkin disebutnya jahil murakkab. Ya, bodohnya itu kuadrat. Dikasih kitab suci, kemudian Allah ajarkan semuanya di dalamnya. Allah jelaskan bagaimana cara hidup dan cara mati yang baik. Allah jelaskan bagaimana cara bertindak tanduk dengan mulia. Allah jelaskan bagaimana cara menjadi manusia yang mulia. Allah jelaskan bagaimana menghindari berbagai macam kegelisahan dan kehancuran. Tapi ternyata hadiah dari Allah ini terkadang tidak dioptimalkan oleh manusia. Dan kita sekarang merasakan betul. Ada di antara kita tuh yang cinta terhadap Quran itu macam-macam. Ada yang senang tuh kalau Ramadan tuh dengerin Quran saja. Di mobilnya dengar Quran, di rumahnya dengar Quran, di mana-mana dia dengar Quran. Tapi bagi dia, dengan mendengarnya saja sudah ada ketenangan tersendiri. Padahal tidak hafal, padahal tidak paham, tapi mendengarnya saja sudah sebuah ketenangan sendiri. Ada juga yang modelnya menghafal, pekerjaannya menghafal saja Al-Quran, dia hafal. Ya, orang yang lain lagi sibuk, lagi pada makan, jalan-jalan, dia hafal saja Quran, sehingga dia menikmati kecintaannya kepada Allah itu dengan hafalannya. Ya. Bahkan ada orang-orang yang kadang-kadang diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, dia bilang enggak, saya lebih nikmat dengan Quran. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu sampai walaupun pada hafalannya, kasih sayang Allah sampai walau pada alunan ayat-ayatnya. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang cinta terhadap satu ayat, satu surat. Cinta seluruh Al-Quran, tapi ada yang paling dicintai, yaitu suratul Ikhlas. Jadi kalau dia mimpin imam sholat, yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Ada sahabat lain protes kepada Rasul, ya Rasulullah, ini orang ini ya sholat itu enggak benar ya. Kata Rasulullah, kenapa? Karena setiap rakaat yang dibaca itu cuma suratul Ikhlas. Dan kata Rasulullah, apa alasannya? Karena saya mencintainya ya Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Cukup dia sudah menjadi calon penghuni syurga. Jadi Al-Quran itu ketika kita cintai, mungkin ada satu ayat yang menginspirasi, yang memberikan ketenangan, maka kita harus bangun itu. Kalau ada yang senang contohnya menghatamkan Al-Quran, silakan hatamkan Al-Quran, karena mungkin dari situ dia mendapatkan rasa cinta Allah dari bacaan-bacaan yang dilantunkan dari lidahnya sendiri. Barangkali ada yang mendengarkan, ada yang mustami, ada yang kemudian tadabbur, kerjanya tadabbur. Umar bin Khattab
kadang-kadang membaca satu ayat sampai 10 hari karena makan nikmat tadabbur. Satu ayat dipikirkan, ayat ini, oh, masya Allah, indah sekali. Kenapa? Tadi karena hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah memiliki hadfun, memiliki target, visi ataupun misi, ijadu asy-syahsiyah al-islamiyah al-asil. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah memiliki visi untuk membangun pribadi-pribadi unggul yang memiliki pemahaman Islam yang original. Artinya apa? Kalau setiap pribadi-pribadi Muslim dia kokoh dengan Islamnya, dia begitu hebat dengan keislamannya, maka jangankan banyak, 1-2 orang saja sudah diperhitungkan. Ada orang paham Quran, dia tegaskan ayat Quran, kemudian dia diserang begitu rupa, dia tetap dengan pendirian Al-Qurannya, itu mungkin sudah menjadi perhitungan yang menghabiskan uang miliaran untuk mencarinya. Contohnya itu 1 orang. Kalau seandainya umat ini terutama di bulan Ramadan terbentuk pribadinya dengan Al-Quran, maka begitu dahsyatnya umat Islam. Itu ijadus syakhsiyah, yaitu pembentukan kepribadian yang unggul. Yang ketiga, visinya adalah ijadul mujtama'il islami al-asil. Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, di antara visi dan misinya adalah membentuk masyarakat yang islami, yang kuat, yang solid, yang kompeten. Jadi kalau kita lihat, adakah contoh masyarakat islami yang kuat dan kompeten? Ada. Rasulullah membangunnya di kota Madinah. Ketika Rasulullah contohnya mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, begitu hebatnya kisah ini kan. Kata Rasulullah, kamu bersaudara dengan ini. Orang Ansar bersaudara dengan orang Muhajirin Ansar. Fulan. Kata Rasulullah, kalau ada terjadi sesuatu kepada mereka, maka kalian yang paling bertanggung jawab. Sistem itu berjalan perlahan-lahan dan akhirnya menjadi kuat sekali. Maka ternyata menjadi satu antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu datang dari kota Mekah, Al-Ansar penduduk asli Madinah. Kalau kita lihat karakteristiknya sampai hari ini masih berbeda. Kalau bapak ibu yang dirahmati oleh Allah sering bolak-balik pergi ke Mekah, ke Madinah, mungkin merasakannya. Bedakan kita naik taksi di Mekah dan di Madinah, itu beda. Walaupun bahasa Arabnya sama, sama-sama Muslim, dia pakai sama, tapi lihat perbedaan. Di Madinah itu suasananya tenang, suasananya nyaman, ya. Kemudian gesekan-gesekan orangnya sedemikian rupa, tatanan-tatanan suaranya itu berbeda. Tapi kalau kita di Mekah itu begitu rupa. Asyar real gratis, Indonesia teriak. Kenapa? Karena memang lingkungannya berbeda. Tapi Rasulullah mampu menjadikan itu bersatu. Muhajirin dan Ansar dengan tradisi budaya yang berbeda ternyata menyatu di dalam Islam. Itu namanya ijad al-mujtama' al-islami. Itulah pembentukan keluarga masyarakat yang Islam. Saya yakin di sini mungkin kita mewakili lebih dari 25 provinsi barangkali. Yang hadir di masjid ini hari ini, saat ini, barangkali lebih. Saya yakin ada yang lahir di Gorontalo, ada yang lahir di Jember, ada yang lahir di Surabaya, ada yang lahir mungkin di Semarang. Setiap dari kita berbeda. Tapi ketika kita duduk di masjid ini, kita merasa sama. Kita merasa butuh kepada Allah. Kita sama-sama saling berlomba-lomba bagaimana untuk mendapatkan kebaikan. Kita merasa bahwa kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Islam itu sudah memiliki sebuah modal besar, yaitu mampu menjadi perekat, bahkan menjadi lem yang sangat kuat. Dan lemnya yang menjadi panduannya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Kalau Al-Quran betul-betul dipahami dalam sebuah komunitas, maka dia akan membentuk suatu lingkungan yang sangat kuat. Makanya yang menjadi permasalahan sekarang ini bukan bagaimana Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an tidak akan pernah bisa diganti. Yang mereka berusaha hancurkan itu adalah kebersamaannya dan pemahaman terhadap Al-Qur'annya. Mereka berusaha menyusupi dengan berbagai macam pembatasan-pembatasan. Ya, Al-Qur'an itu pembahasannya sangat luas, mereka berusaha kooptasi sehingga nanti umat terkotak-kotak. Padahal terbukti bahwa Islam itu sudah sampai ke timur, sampai ke barat pada zaman Khalifatul Abbasiyah. Sudah sampai ke dataran Eropa. Ya, sudah sampai ke Uzbekistan, ke daerah timur sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat Islam begitu rupa, berarti kan Al-Qur'annya yang menjadi panduannya itu sebuah kitab yang komprehensif, yang bisa menyentuh setiap orang yang ada di dalam dataran yang berbeda. Ada yang di pegunungan, ada yang di pinggir pantai, semuanya tersentuh dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Jangankan mereka, Umar bin Khattab yang hatinya sangat keras, yang pagi harinya berniat bahwa dia akan membunuh Nabi Muhammad, ketika melihat adiknya membacakan surat Thaha, hatinya bergetar dan menangis. Hancur batu dari keras hatinya menjadi sangat lemah, menjadi sangat lunak dan lembut, sehingga kemudian dia menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita lihat hebatnya Al-Quran mampu membangun masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, bahwa Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sebagai qiyadatul ummah ala ma'rakatil adu. Ini adalah sebuah formulasi yang menjadi guidance bagi umat untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam, Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu sebenarnya sekarang musuh kita itu siapa, bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana, gerak-geriknya seperti apa, itu ada semua di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat para ulama, orang soleh, para sahabat, jarang mereka tertipu dengan musuh-musuh Allah karena mereka paham Quran. Berbeda dengan kita, orang munafik, orang fasik, semua bersahabat dengan kita begitu dekatnya, bahkan mempengaruhi perilaku kita sampai kita tidak menyadarinya. Kenapa? Barangkali Al-Quran yang menjadi guidance untuk kita bisa melihat siapa musuh-musuh kita saat ini sudah buram, disebabkan karena interaksi kita terhadap Al-Quran yang semakin jauh. Ya, kalau kita pakai kacamata itu kan harusnya jernih, atau pakai teleskop itu harus jernih. Kalau ada buram titik-titik ya susah. Kalau Al-Quran sudah mengarahkan kepada kita siapa musuh kita, siapa sahabat kita, siapa lawan kita, siapa yang perlu untuk kita tangani, siapa yang harus kita jauhi, kita pakai sebagai gadan dalam hidup kita, insya Allah kita tidak akan mudah ditipu. Tapi ternyata ya itulah bagian dari PR dari umat Islam untuk mencerdaskan diri. Itu sedikitnya 4 ahdaf. Yang pertama, Al-Quran sebagai hadiah dari Allah. Yang kedua, Al-Quran merupakan pembentukan karakter pribadi yang unggul. Yang ketiga, Al-Quran mampu membangun karakter masyarakat yang berkualitas. Dan yang keempat, Al-Quran menjadi guide bagi kita untuk menghadapi siapa musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian poin yang kedua ini karena waktunya sedikit, jadi mungkin saya ingin sampaikan secara garis besar saja. Al-Quran ini selain dia memiliki visi misi, tapi juga memiliki fungsi ataupun memiliki hal yang menjadi sebuah kebutuhan kita. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab rahmah, kitab kasih sayang. Jadi semua sumber kasih sayang kita itu bisa lahir dari Al-Quran. Jadi kita lihat Umar bin Khattab begitu kerasnya, ketika dia tersentuh dalam Al-Quran, maka hatinya menjadi lembut. Kelembutannya itu berpengaruh dalam kekuasaannya. Itu kitab rahmah. Yang kedua, Al-Quran kitab syifa. Al-Quran ini juga menjadi kitab yang menyembuhkan.
Kalau kita baca Quran bisa menenteramkan hati. Bahkan kalau di sini mungkin ada ahli ruqyah, dia bisa mengeluarkan makhluk lain dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Yang ketiga, kitab Sami'ur Rijal. Kitab yang akan membentuk dari karakter-karakter setiap dari manusia-manusia yang unggul. Dan yang terakhir bahwa Al-Quran memiliki fungsi sebagai kitab yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Quran itu merasa dekat, karena kalamullah kita baca. Kalamullah yang disimpan di Lauhul Mahfuz kemudian disampaikan disimpan di Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada sahabat tabi'in, dan kemudian sampai ternyata sekarang ini kalimat itu terulang di dalam lidah kita. Itu menggambarkan betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membacanya, kita merasa sangat dekat dengan yang berbicara atau yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan sisa dari Ramadan kita ini bergaul, hidup bersama dengan Quran, sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai macam problematika dan permasalahan hidup kita dari Al-Quranul Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.